calling momentum di Discord selama 2 bulan. Zero lose. Baru tadi pagi SL. Aku juga, wah harusnya dapat rekor muri ya. Oh iya. Ini materi saya. Ini sudah kita teliti sama sekian tahun. Padahal baru orang ini ya. Nah, jadi menurutku mending gini deh. Apa ya? Ya nggak apa-apa digituin karena kita sharing buat itu. Tapi kasih thank you atau apa dari Mas Tama atau gimana gitu. Latihan aja kalau pakai akun Sen berarti coba momentumnya di agak tinggi ya? Jadi M15 atau M30 Oh oke. supaya nutup spreadnya Yes. gitu doang. Kalau nggak gitu, kalau tetap di M5 spreadnya kelebaran, nanti nggak dapat profit, nanti dapatnya syukur aja nanti. Oke, gimana? Kok udah lama nggak ketemu Mas di podcast ini Mas? Berapa bulan kita? Sebulan Mas nggak nge-share. Selamat datang di Trade Podcast. Oke, apa kabar semuanya? Ini kayaknya jadi episode yang lumayan menarik nih Mas. Bahas strategi ini Mas Tama. Langsung. Apa ini? Momentum candle. Oh, momentum candle. Oke. Kan orang-orang kan suka scalping. Nggak suka swing, nggak suka intraday kebanyakan. Soalnya terlalu lama dapat duitnya. Hilang duitnya juga terlalu lama. Pengennya hilang cepet gitu. Pengennya hilang cepet, dapat cepet. Oke. Ngeboosting dopamin. Dapat uang gitu. Ayo kemana nih? Pengen tak habisin ini. Gitu. Sabtu Minggu. Sekarang gitu ya sekarang. Iya sekarang gitu. Sabtu Minggu tuh mereka nggak entry gatel. Mana ayo gua buang kemana nih uangnya nih. Menarik. Momentum candle menarik menurutku Mas. Gas itu. Oke. Untuk full margin kayak cocok lah. Gas. Oke. Soalnya win tinggi. Benernya tinggi lumayan. Winnya aku sendiri sih masih di range 70 sampai 80, mentok-mentok 82. Oke. Turun-turunnya mungkin di 72 73 kalau pernah drawdown. Oke. Ini jujur aja 2 bulan ini kan kita calling momentum di Discord tuh. Ya, calling momentum di Discord selama 2 bulan Zero lose. Baru tadi pagi SL. Aku juga, wah harusnya dapat rekor muri ya. Oh iya. Sekarang nggak jadi dapat rekor muri. Tiap hari pula. Tiap hari Pula. Nah, jadi nggak jadi dapat rekor muri berarti ya. Jadi. SL sekali soalnya. Dari 2 bulan kita trading. Jadi kalau dibilang win rate lumayan. Padahal itu cuma sehari 1 kali entry loh. Maksimal 2 loh aku ngeliat Mas Rizky. Lumayan. Tapi portonya bisa dilihat kok. Ada portonya open. Loh. Sekarang enak sekarang. Portonya open langsung di setra.id. Ya, bisa masuk ke setra.id, itu portonya ada di sana semua. 96%. Kalah tau bot. Apa win rate-nya? Iya. Enggak, sekarang turun. Oh turun tadi lagi. Dari 91, anjir. Oh, itu ngaruh banget ya turun loss 1 aja langsung turun banyak ya. Oh, gila. Gak jadi 100, gak bisa 100 deh ya. Bisa ini. Eman. Tapi lumayan oke loh Mas, kok bisa jadi strategi yang win rate-nya tinggi ya? Aku baru tahu ini loh Mas. Win rate-nya tinggi. Jadi sebenarnya untuk momentum candle ini basic ya. Kita kan belajar price action kan udah dari 13 tahun yang lalu tuh waktu saya di Australia. Nah, itu simple. Kan semuanya follow the trend toh. Iya. Follow the trend. Oke, market higher high, higher low berarti akan ke higher high. Terus kita bisa beli di higher low-nya untuk lebih tinggi lagi. Nah, ini aku terapin karena dulu swing kan. Sekarang ya apa kalau scalping, karena aku kan nganggur banget sekarang. Nah, jadi gimana caranya aku bisa ngelihat market lebih intens gitu. Oh, oke. Akhirnya kita coba di time frame kecil pakai higher high low juga sama agak lama. Masih nganggur sih An. Masih nganggur. Walaupun bisnis kan banyak, tapi tetap nganggur. Nggak enak. Habis gitu kita lihat di pergerakan, aku kalau nggak salah pernah cerita market structure itu di time frame besar itu 1 candle, gitu kan? Market structure itu di sama seperti 1 candle panjang itu naik bullish. Nah, dari situ aku mikir, oke, kenapa nggak kita trading waktu per candle aja? Kan sama-sama gini toh. Memanfaatkan yang kecilnya itu. Sama-sama higher low.
Iya benar. Nah dari situ kita nyoba, kita testing, kita bolak-balik, aku balik lagi ke materi-materi dulu. Ternyata ketemulah momentum candle. Kita perbagus, kita perbaiki terus-menerus sampai ada challenge dari berapa itu? 200 $10 jadi 120 juta itu dalam 2 minggu. Itu bukan full margin itu kalau teman-teman, bukan $100, $1000. $100. Pokoknya untungnya teman-teman bisa cek di my Facebook. Kita tuh selalu portonya ada Open langsung. open, cekan aja. Itu gaining 382.000%, 5.000%, 7.000%, 1.000%. Ada semuanya di portonya. Itu pakai momentum candle. Berarti secara langsung Testing itu. Secara langsung kita ngikutin tren kan? Itu ngikutin tren. Ngikutin Itu tren. ngikutin aja, nggak susah. Nah, kenapa kok saya buka portonya? Sebenarnya itu buat saya sendiri. Yeah. Oh, ini working, ini nggak working, ini working, ini nggak working, ini Yeah. working, ini nggak working gitu. Akhirnya sekarang nemu yang oke. Yang win rate-nya 90% tuh. Nggak di bawah lah. Ini lagi untung aja lah. 89. Lagi untung aja. Aku nggak pernah ngelihat portonya Mas Rizky 80, nggak pernah ya. Aku ngeliat portoku sendiri 80, oke. 80% iya. 90 up lah, anjir ini apa ini? Tapi memang momentum itu kalau untuk orang-orang yang punya waktu yang lebih longgar, oke sih Oh Mas. enak. Apalagi. Tapi kalau untuk sehari-hari kelihatannya agak susah itu. Karena ada apa ya kalau dibilang ya? Ada tekanan yang orang ngelihat oh ini momentum, padahal itu bukan gitu. Nah, itu ya. Aku juga pernah mengalami fase itu. Yang susah itu. Dengan kalau nggak gitu, ketika dikasih win rate yang tinggi, untung, gagal habis semua. Iya. Semudah-mudahnya. Sepinggatan. Sembarangan nih. Padahal 1 kali loss. Contoh 100 kali untung, 1 kali loss habis. Sembarangannya habis. Tapi ini Mas, menarik Mas. Momentum itu kan time kecil tuh, nggak sama kayak intraday swing. Intraday swing mungkin sehari ada 1, 2 hari mungkin ada 1. Kalau swing mungkin seminggu 1. Momentum setiap hari ada. Setiap hari pasti ada. Entah di kala fase market kayak gimana, entah itu volatil besar, ada momentum. Tetap ada. Karena tren itu kan ngikuti toh sebenarnya kan. Pernah nggak ya sehari nggak? Jarang aku. Paling aku nggak entry itu gara-gara aku kena loss baru nggak entry. Ya. Tapi kalau chance untuk momentum selalu ada dong. Itu minimal banget sehari sekali sih Mas. Aku sehari sekali. Itu udah berapa lama Mas Rizky pakai momentum only? Oh udah lama sih. 3 tahun? Ada paling. 3 tahun sekarang 2023 ya? Ada paling 3 tahunan. Kita testing. Itu testingnya mulai time frame berapa tuh? Dulu H1. Nah, teman-teman kan tahu kalau H1 itu awal-awal kita nyoba momentum dulu. Guys, yang ngikuti saya pasti tahu. Aku tahunnya M15 sih. M15 ya. Jadi awal-awal H1. Teman-teman itu pasti tahu perjalanan aku bikin strategi, itu aku dokumentasikan, aku kasih portonya. Nih, enak kayak gitu kan. H1 terus H1 kemudian M15 kan, kemudian kita kok gini ke M30, kemudian M15 lagi, kemudian kita tambahin trend filter, balik lagi ya supply dan demand, kemudian kita masuk ke jalan tol ini, kemudian the best masih M5. The best M5 kombinasi 15 lah mentok-mentok ya. Iya. Terus kita tambahin sama multiple time frame, that's it. Simple sebenarnya. Simple banget. Tapi aku ngerasain momentum candle yang dulu tahun kemarin sama sekarang itu beda. Pipnya paling ya. Pipnya. Kita kan dulu kan cuma pips 20 pips. Itu udah TP. Sekarang minimal 60, 70, 100. Wah. Jadi momentum itu lebih melihat visualisasinya ya. Kok bisa itu? Kok bisa nemu sih Mas? Ya itu tadi, kan kita belajarnya dari market structure. Aku pokoknya ingat dulu itu aku bilang market structure, itu satu candle panjang. Nah dari situ aku langsung, coba sih aku masuk ke candle aja deh, coba. Dan hasilnya memang lebih lumayan. Lebih dapat duit banyak. Lebih enak daripada kita swing. Lebih sugih kayak. Kalau kita swing agak lumayan lama dan stabil memang. Stabil. Kalau momentum di sini kalau dibilang stabil bisa. Konservatif orangnya harusnya. Tapi harus konservatif orangnya gitu. Soalnya aku ngeliat swingnya Mas Rizky mungkin range 60% win rate.
Iya. Iya kan? Wah, susah. Itu lama banget Cak, Lama. setupnya. Sekarang momentum Hari selesai. WD. Bagaimana WD lagi? lagi. Udah WD. Tapi seru. Kalau win rate-nya tinggi, ada chance untuk dibuat oknum-oknum ini full margin nggak sih Mas? Banyak bukan saya udah ya. Buka. Di TikTok banyak nggak sih? Di platform lain kita apa? Platform lain aku nggak tahu ya. Di TikTok itu paling banyak lah. Karena menarik kan. Menarik, terus win rate-nya benar-benar tinggi. Ya kan pasti lumayan. Dan itu yang aku nggak suka mungkin mereka klaim punya mereka. Nah itu aku paling nggak suka aku. Kita kasih gratis, mereka ngeklaim. Kita kasih gratis di YouTube, mereka ngeklaim belinya di sini. Anjir. Kalau kayak gitu buka kelas atau buka IG-nya, materinya momentum candle gitu. Ini materi saya. Ini sudah kita kita teliti sama sekian tahun. Padahal baru orang ini ya. Nah, jadi menurutku mending gini deh, apa ya? Ya nggak apa-apa digituin karena kita sharing buat itu, tapi kasih thank you atau apa dari Mas Tama atau gimana gitu. Tapi lama-kelamaan bisa jadi momentum candle itu nggak works. Harusnya tetap works sih Mas. Bisa jadi maksudnya. Karena ketika semua orang memakai hal yang sama, itu change untuk membalikannya itu lebih gampang. Banyak fake out kali ya. Banyak fake out, banyak faktor. Karena kan lawan tradingnya kita kan nggak cuma broker nanti, LP dan di belakang-belakangnya. Iya. Dan aku penasaran sama Mas Rizky itu ngelihat portonya yang momentum candle yang di Setra. Kan kalau orang-orang trading profit faktornya 1,3 1,5 itu udah bagus banget kan. 2 udah oke, udah wis the best. Ini 4,5 anjir. Ini anjir kiopo 4,5 anjir. Apa maksudnya profit factor? Jadi kalau SL-nya berapa, TP-nya berapa dibagi jadinya profit factor. Kalau masih 1 itu jelek, minimal 1 lebih. Kalau 1 itu Pak maksudnya. Profit factor. Berarti kalau profit factornya 1 itu kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Jadi kalau 1 SL-nya 1, TP-nya 1, jadi nggak dapat apa-apa. Kalau 1,3 berarti masih ada lebih 3-nya itu. Mas Rizky, profit factor yang 4,9, 4,5 itu anjir lah. Jadi udah gendeng ya ulat. Win rate tuh berarti masuknya kan? Enggak dong. Enggak Mas, enggak. Profit factor itu chance apa ya? Enggak Mas, tak jelas no. Bingung aku dengan teks ini. Nah, yang bisa bikin nge-grow up kencang itu ada jam-jamnya nggak sih Mas? Jam-jamnya nggak tentu sih jamnya itu. Jamnya momentum nggak tentu. Ini tadi kelihatan bagus banget momentum. Iya pagi bagus banget. Aku entry SL anjir. Malah sekarang mulai drastis. Aku biasanya tunjukin ini loh aku SL. Karena kita sama, ini aku SL, aku TP. Aku nggak screenshot kirim. Iya. Tapi memang kalau dulu kita marking jamnya itu ada yang pagi. Oh sekarang agak random. Sekarang random. Pagi tadi jam berapa ya? Jam 7 kan? Jam 7 ya tadi ya? Aku sih tidur sih Mas Yan. Habis dulu final Piala Dunia. Piala Dunia. Kadang-kadang malam siang juara. Siang jarang. Yang dulu disebut di London Session itu sesuatu yang dihindari, sekarang malah bagus-bagus di London Session. Oh iya dah? Iya. Jarang aku entry di London sih. Nice. Sibuk sama proyek paling. Nice. Profit deh. Amin. Mas, tapi keluh kesah momentum apa Mas? Keluh kesah momentum. Mungkin di awal-awal dulu ya. Di awal-awal dulu ngabisin uang agak lumayan untuk nemuin satu metode tersebut. Risetnya agak lumayan. Nggak kecil itu dulu. Dan juga kan kita kalau ngeriset itu beda loh ya. Ngeriset temuan yang udah ada sama ngeriset dari nol. Iya. Itu kalau dari nol tuh memang, build up-nya lama banget itu. Agak lumayan susah. Dulu aku belajar ada namanya weak fails. Oke, aku ingat itu. Weak fail di sini kita coba testing, gagal, ngabisin duit, ngabisin waktu. Itu di situ sih. Kalau udah jalan gini tinggal running aja. Tinggal WD-nya doang ya? Tinggal WD-nya doang. Ngeri ya. Kalau awal-awal emang agak lumayan. Orang lihat paling enaknya
Sekarang yang udah nge-pack gitu. Iya. Udah jadi trading plan sistem yang udah ready gitu kan. Belakang-belakangnya hancur, Bos. Tapi ada juga yang kita udah kasih trading plan yang fix. Kalau kayak gini gimana? Oh, ya aturan dewe lah. Jadi contoh kita ada, kan strategi saya sebenarnya ada 2. Iya. Kan? Swing, yang biasanya itu market structure, sama momentum candle, itu top. Nah kemudian ada temen datang, dia itu strateginya nggak jelas, tapi profit. 5 tahun kita cek masih profit terus menerus. Nah kita cek oke, profitnya, tapi strateginya nggak jelas. Aku coba profit juga. Akhirnya aku bikin bot dan lain-lain dong. Dan alhasil fotonya juga ada, dicek bot akun tanaman namanya di setra.id. Nah itu aku lihat ya was working. Nah aku bikin sistem dah itu. Maksudnya aku bikin trading plan sama orang saya tinyang, saya diapain namanya? Ditawar-tawar. Kayak gini boleh nggak ya? Nggak. Kalau modal segini Iya bisa ya. Ini trading plan-nya udah baku. Udah baku tuh. Ya udah pakai aja. Kalau nggak mau dirubah di backtest aja. Nah, itu. Backtest cocok apa enggak gitu. Kayak momentum nih. Kan udah ada step by step-nya tuh teman-teman ya. Nah, cek M5 nanti ada gini, ini kalau candle-nya seperti ini. Nanti tinggal mungkin sell posisi atau buy posisi. TP-nya wes di sini aja. Nah, tuh. Orang-orang nawar Mas, kalau tak tambahin EMA gimana? Kalau tak tambahin SNR, SNDOB, FF itu sebenarnya saya udah ngelakuin itu udah banyak. Maksudnya kan teman-teman mikir nggak aku bakalan ngelakuin itu sebelum ditanyain ya. Karena emang bidangnya di situ teman-teman. Jadi oke. Jadi itu intisarinya dah. Udah intisari. Itu di backtest aja. Yang jadi big questionku kan aku kan untuk tahu kalau itu momentum harus ada alat yang namanya indikator. Indikatornya bukan sebagai kita sinyal loh, sebagai kita alarm aja. Nah, Mas Rizky kan tanpa itu. Tanpa alert itu. Alertku dirimu biasanya. Iya, Mas momentum. Tapi kamu nge-call scam biasanya anjir. Ya enggak, Mas. Enggak. Aku kan ya ternyata ada yang miss. Scam deh. Ya enggak lah, anjir. Gini loh, Mas. Kenapa Mas Rizky ketika nge-call itu kan tanpa alert tuh. Itu masih ini momen padahal ini kan. Jadi jam kerja aku tuh gampang kok ya. Dari pagi ngecek proyek. Kemudian selesai paling jam 8. Kalau nggak gitu nge-gym sama anak-anak kan jam 8, setengah 9 gitu. Udah di depan laptop wes. Sampai nanti jam 11-an. Baru si Andika ini. Baru aku kayak gini nih. Diri aku ya. Nah, dari situ udah selesai. Wes sibuk sendiri. Nanti baru sore mungkin ngecek sebentar. Kemudian malam baru. Wes itu tok. Enggak, maksudnya kok tahu kalau itu momentum buka MT5 terus kan enggak toh. MT5 terus jarang sih. Kadang-kadang lah. Ya waktu itu tok. Ketika buka MT langsung momentum itu loh, kok bisa? Ya enggak. Aku buka MT ngeliatin trading view dari mana ini momentumnya ini anjir, nungguin dari pagi sampai malam. Enggak, ya pas aja. Kadang-kadang juga enggak toh. Kok pas aja? Bedino Mas sama Mas. Enggak lah. Tapi seru ya momentum. Jam terbang kita semakin cepat untuk tercapai ke 10.000 jam, Mas. Oh iya dong, sehari bisa 2, 3 gitu. Iya. Terus ini Mas, aku tanya, mungkin teman-teman yang mau pakai momentum, tips and tricksnya Mas? Atau mungkin ini aja dulu, dari awal, modal berapa? Oh iya, modal. Iya. Kalau mau pakai momentum sebenarnya jangan pakai akun sen. Spreadnya gedean. Jadi bisa pakai akun yang spreadnya kecil. Di mana banyak, cari aja. Ono komisine nggak apa-apa, yang penting spreadnya kecil. Nah itu di M5 bisa M15, tapi working base masih di M5 sekarang. Yes. Nanti kalau ada perubahan ya kita pasti ngomong di video, kalau nggak gitu di live. Nah, kemudian modal berapa? Berarti kalau akun standar bisa jadi modal sebenarnya di $100 bisa 0,01. Tapi terlalu besar resikonya. Sebenarnya itu kalau emas agak lumayan besar. Yes. Agak lumayan besar. Lain lah. Modal oke itu di 1.000. Wes oke itu wes. Kemudian 200 juga oke.
kita juga pernah flip 200 jadi 120, $10 juga bisa, $100 juga bisa gede, tergantung skillnya aja. Jadi kalau teman-teman mau nyoba, mungkin coba aja di $100, 0,01. Kalau sekali gagal itu lebih dari 2%, modalnya kurang. Tapi kalau untuk latihan aja, dia tuh pengen latihan aja, pengen tahu momentum pakai akun Sen, oke nggak? Latihan aja. Latihan aja, kalau pakai akun Sen berarti coba momentumnya di agak tinggi, besar, ya? jadi M15 atau M30. Oh oke. Supaya nutup spreadnya. Yes. Itu doang. Kalau nggak gitu, kalau tetap di M5, spreadnya kelebaran. Nanti nggak dapat profit nanti. Dapatnya syukur aja nanti. Sejat syukur. Habis deh komisi. Jadinya gitu. Oke, dari modal. Ini seneng, orang-orang seneng nih Mas ngeliat kayak gini nih Mas. Kenapa emang? Iya, kan jarang banget kita sounding momentum candle secara terang-terangan gini Mas. Itu materi kita Mas. Dipaten dulu. Jadi menurutku modal tadi oke. Kemudian time frame juga jelas. Apalagi? Ya sering-sering entry sih, aku cuma gitu doang. Oh mungkin sesi, benar sesi. Sesinya itu Asia, New York, sama New York. Biasanya Asia itu bukan Asia awal, palingnya jam 7, jam 8 masih oke. Dari jam 10 ke atas sudah sepi banget market udah. Mulai nanti sore London akhir-akhir itu sama New York. Jam 6, jam 5 itu. Sama New York, pas itu sampai malam. Kalau New York biasanya jam 10 malam itu masih oke banget. Setelah itu masih slow lagi. Jadi walaupun forex itu 24 jam, kita nggak perlu trading 24 jam juga. Nah itu juga ada chance untuk orang-orang yang mungkin kerja pagi kerja, sore kerja, pulang malam bisa trading. Bisa. Sama saya shift malam sama pagi bisa trading. Gitu. Kalau tetap Mas saya kerjanya 24 jam. Ya berarti Salah AI aja Pak, robot. Jadi bikin robot sendiri buat jalan otomatis. Nggak bisa Mas, saya ternyata kerjanya 34 jam. Bu Pak, kerja roda Pak. Bu Pak, bingung nggak Bu Pak? Tapi diawali dengan modal yang cukup oke dulu lah ya, sama latihannya. Nah, latihan quantity sama quality. Jadi kita harus kuantitinya banyak untuk dapat quality yang oke. Jadi quality versus quantity. Kuantitinya dibanyakin, jadi kita sering ada momentum entry. Dari 10.000 trade, nanti kan kita bisa tahu tuh mana trade yang oke, baru dikurasi tuh. Enak itu. Anjay, berarti quantity over quality yang awal. Yes. Nanti kalau udah kena untuk kuantitinya, kalau udah kuantitinya, nanti kualitinya baru dapat. Makanya ada yang namanya high probability setup. Itu nanti kita bahas selanjutnya tuh, high probability setup. Jadi teman-teman quantity dulu baru quality. Oke? Thank you. Thank you.